Ya, ini cara fermentasi. Makanya tadi disampaikan sama Pak Nijar, ada fermentasi. Nanti bagusnya lagi kita akan membuat produk yang memang itu tidak perlu lagi fermentasi. Ya, bisa difermentasi dan juga tidak difermentasi juga bisa. Nah, supaya bapak-bapak ini kadang-kadang ada yang ngeluh nih, fermentasi ribet loh. Ya kan? Saya tahu ini, orang Indonesia itu mau sukses nggak mau ribet. Sebenarnya pilihannya dua. Kalau mau irit harus ribet. Kalau mau boros ya nggak ribet. Kan cuman itu sebenarnya. Ini duanya Pak. Saya mau irit tapi nggak ribet Pak. Nggak ada ini. Saya mau kaya tapi nggak mau capek. Nah itu warisan. Ya ini kebanyakan. Itu nggak ada rumusnya, di dalam dunia pun nggak ada rumusnya, itu bingung. Jadi ini proses fermentasi. Yang pertama fungsi dulu. Jadi supaya kita paham apa sih sebenarnya kita suruh fermentasi itu, ya fungsinya apa. Saya berpikir bahwa bapak-bapak para petani semuanya, karena saya tahu keinginan bapak-bapak para petani itu adalah irit, tapi panennya banyak. Nah, sehingga saya buat pupuk supaya bisa diperbanyak. Kan itu. Tapi kalau memperbanyak juga nggak mau, gimana? Jadi diperbanyak. Fungsi fermentasi adalah memperbanyak jumlah mikroba, Pak. Ya, disebut kultur. Dalam bahasa kimia, dalam bahasa lab itu namanya dikultur, dibudidayakan, atau bahasa gampangnya difermentasi atau diperem. Ya. Kemudian akan membentuk asam amino. Dalam proses fermentasi itu Pak, karena kita pakai NPK, walaupun 3 kilo, 2 kilo, 1 kilo, diharapkan pakai NPK. Nah, nanti kalau NPK-nya nggak pakai kotoran sapi, kambing, boleh, tapi campur urin. Karena ada yang kotoran sapi itu biasanya dipisah tuh urinnya. Ya, urin itu sebagai ureanya. Kalau kotoran sapinya itu fosfat dan kalium Pak. Jadi kalau tidak dicampur, ya nggak bagus. Yang bagus ayam, karena ayam urin sama kotorannya jadi satu. Nah, kotoran ayam karena unggas itu jadi satu. Nah, kemudian menyesuaikan mikroba terhadap lingkungan itu lebih mudah, Pak. Jadi setiap tempat itu mikrobanya tidak sama, Pak. Ya, kemampuannya tidak sama. Sama begini, Pak. Bapak-bapak biasa hidup kalau di rumah kita pagi-pagi sarapan dengan nasi. Bapak ke Amerika, di sana pagi cuma dikasih sosis sepotong sama jus jeruk. Bingung nggak? Nanti siang makan roti. Loh, makannya kok cuma begini kan? Bingung kita. Butuh adaptasinya kira-kira berapa bulan, Pak? Bisa tahunan itu, Pak. Begitu juga orang Amerika datang ke tempat kita dikasih seblak. Bisa kolar kilir ke WC itu, Pak. Diare, nggak tahan ya. Karena sambal mereka itu asam sama manis. Nggak kayak kita meledak. Di mulut aja meledak sudah sambalnya. Ya, kalau dia makan sambal itu nggak akan tahan perut dia, Pak. Maka dia butuh yang namanya apa? Beradaptasi dengan lingkungan. Sama mikroba juga, Pak. Mikroba dari Lampung, airnya beda. Mungkin kan saya proses fermentasinya, proses kultur awalnya dari F1, F2-nya, filia 1, filia 2-nya, itu menggunakan media seperti apa, suhunya seperti apa, tidak sama dengan di Kerawang. Maka nggak mungkin orang Kerawang ngambil air ke Lampung. Ya kan, untuk fermentasi kan, Pak? Pasti air Kerawang. Nah, ketika dimasukkan itu, zat-zat yang ada di dalam air tersebut sudah ada penyesuaian dari jenis mikrobanya, Pak. Sehingga kita ketika tebarkan di lahan, itu sudah bisa beradaptasi. Jadi mereka itu akan bisa hidup, bisa melawan virus, bakteri patogen, jamur patogen, dia bisa melawan. Nah itu. Jadi tujuannya itu juga, Pak. Jadi kadang-kadang kalau nggak dijelaskan secara detail, apa sih ribet amat fermentasi itu?
Kan nggak mungkin kita fermentasi taruh di luar ini segala macam ekstrim. Biasanya taruh di tong, taruh di tempat yang teduh, kan gitu. Ibarat kita punya anak kecil, kan nggak mungkin langsung suruh makan main keluar, kan nggak. Kita kasih makanan yang lembut, dikasihnya ASI dulu, kan gitu. Baru sudah gede dia main keluar. Nah, itu jadi sama mikroba juga begitu. Ada tahapannya, Pak. Supaya dia akan mampu bertarung, berkompetisi dengan para patogen, ya, penyerang-penyerang tadi. Kemudian ini untuk dasar ya Pak. Bapak ada tadi yang 20 liter, 10 liter, ada yang pakai 50 liter. Bisa aja Pak, ya. Bapak inovasi. Ya, mana yang paling mudah. Tetapi ini adalah panduan dasar. Nah, makanya saya bilang aturan dasar. Ya, yang 50 gram pupuk bahagia dengan air 1 liter, NPK-nya 3-5 kilo. Ya, NPK, mereknya apa saja. Nah, tapi nanti ada catatan. Ya, catatannya tidak boleh difermentasi yang bawa sendiri tuh. Tidak boleh difermentasi dengan pupuk yang mengandung es atau sulfur atau garis miring belerang. Itu biasanya ada di Ponska Plus, Pak. ZA juga ada biasanya ya, itu mereknya. Jadi pokoknya dilihat kalau yang mau difermentasi ternyata ada kandungan sulfurnya, jangan. Karena walaupun di dalam pupuk bahagia ini sudah mengandung sulfur Pak, sudah, ya ada sulfurnya, jumlahnya kecil. Makanya tadi saya katakan kalau kecil itu bisa membantu, kalau besar itu mematikan sulfur itu. Ya, terutama pada saat fermentasi. Tapi gimana kalau digunakan di lahan? Bisa. Tapi di jeda minimal 5 hari, 5-7 hari. Karena sulfur juga dibutuhkan untuk terutama tanaman sawit biasanya karena dia akan membentuk minyak sulfur itu. Nah, sulfur ini kan sering dipakai untuk obat gatal, Pak. Ya, obat jamur biasanya, obat gatal. Makanya obat-obat kulit itu yang mereknya fungi derm itu biasanya bahan bakunya, bahan aktifnya sulfur Pak. Sulfur itu belerang. Makanya kalau orang kena penyakit gatal biasanya mandi di sungai belerang, di mata air yang mengandung belerang. Itu bisa kering, sembuh karena bakterinya mati. Kemudian tidak boleh difermentasi dengan pupuk yang mengandung klorin, KCl. Ya, tidak boleh difermentasi dengan KCl. Karena KCl itu Pak, kalium klorida. Kloridanya itu klorin, Pak. Klorin itu biasanya dipakai pengawet ikan. Kalau mau ekspor biasanya dicuci pakai klorin. Itu. Kemudian biasa dipakai juga kolam renang untuk sanitasi supaya nggak keluar lumut. Itu dipakai klorin, Pak. Jadi KCl itu dipakai untuk apa? Biasanya lahan bukaan baru, rawa supaya tidak jamurnya banyak. Karena humusnya banyak, untuk menekan itu pakai KCl. Karena KCl kalium klorida ini sama dengan garam. Ya. Garam itu NaCl kalau dalam rumus kimianya. Natrium klorida. Kenapa bisa mengawetkan ikan menjadi ikan asin? Karena ada klorinnya. Ya, ada klorinnya tadi. Maka tadi tidak boleh difermentasi dengan KCl. Kemudian pengaplikasian pupuk tidak boleh dicampur dengan fungisida, ya. Jadi fungisida ini ada zat yang menekan jamur. Nah, jamur ini biasanya aktivitasnya sama mikroba. Ya, ada kaitannya. Kemudian aplikasi pupuk maupun fungisida yang kontraindikasi dengan pupuk bahagia harus dijeda waktu penggunaan minimal 5 hari, ya 5-7 hari. Jadi kalau Bapak pakai biasa ini saya biasanya pakai pupuk yang pakai Ponska Plus, kalau nggak mantep. Nah, nggak apa-apa Pak, tapi pakai aja dan itu dijeda waktunya. Saya nggak mantep kalau nggak pakai KCl, biasanya kan gitu. Nggak apa-apa. Ya kita ini jualan harus bisa memberikan solusi kepada petani supaya saya pakai KCl nggak bisa pakai bahagia Pak. Nanti KCl-nya nggak pakai, bahagianya nggak pakai juga. Ya, nanti teman-teman nggak jadi sukses kalau begitu. Jadi gimana caranya bisa dijeda? Ya,